Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Mirayosi. Di sini saya akan menjawab UTS MK Psikologi Komunikasi Islam. Soal yang pertama, jelaskan pendekatan psikologi yang seperti apa agar tujuan komunikasi dapat tercapai. Jadi, ada dua macam. Yang pertama, menggunakan 4 pendekatan, yaitu penerimaan informasi menggunakan panca indera, pemrosesan informasi dan respon, prediksi respon, dan penetapan respon. Yang kedua, alasan dan tujuan pendekatan. Setiap pendekatan memiliki alasan dan tujuannya tersendiri. Nah, di sini alasannya adalah membuat komunikator memahami informasi yang diberikan oleh komunikan, membuat pesan menjadi lebih akurat, mengatasi kesalahan persepsi, memilih media sesuai bahan informasi, dan membantu setiap komunikasi. Soal nomor 2, jelaskan pendekatan psikologi komunikasi interpersonal dan intrapersonal dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berasal dari dalam diri sendiri, di mana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Proses ini tentang merasakan, memikirkan, dan mengevaluasi. Komunikasi intrapersonal ini adalah komunikasi yang sangat penting karena menjadi dasar dari sebuah komunikasi yang lainnya. Jika kita sukses dan berhasil dalam komunikasi dengan diri sendiri, maka kita bisa dengan baik dan mudah berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya adalah kita berdoa, bersyukur, berintrospeksi diri atas yang telah terjadi kepada diri kita sendiri, dan berbicara dan curhat pada diri sendiri. Yang selanjutnya, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki feedback atau gagasan. Contohnya, kita berdiskusi dengan orang banyak dalam suatu organisasi untuk mencapai keinginan tertentu. Nah, soal nomor 3, jelaskan kelima unsur agar kita bisa menjadi komunikator yang handal. Nah, jadi unsur yang pertama adalah sumber. Sumber merupakan pihak yang sangat penting yang memiliki inisiatif atau mempunyai kebutuhan berkomunikasi yang baik. Yang selanjutnya, pesan. Jadi, ketika kita berkomunikasi, kita harus memiliki pesan yang akurat dan jelas agar bisa disampaikan dengan baik. Dan yang ketiga ada saluran. Saluran adalah alat atau wadah untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang selanjutnya harus ada feedback, penerima. Dan yang terakhir harus ada efek. Efek adalah dampak yang terjadi pada komunikasi setelah menerima pesan dari komunikator. Dan ini sangat penting. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain sudah mendapatkan efek yang baik, maka komunikasi kita dikatakan sangat berhasil. Soal yang keempat, apa itu psikologi komunikasi Islam? Apa fokus kajian psikologi komunikasi Islam? Dan apa hubungannya dengan pelaksanaan dakwah? Jadi, psikologi komunikasi Islam adalah hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang belum bisa hidup sendiri dan masih membutuhkan orang lain. Pengkajiannya adalah mempelajari tentang ruang lingkup yang beragam tentang komunikasi antara manusia dan manusia lainnya. Dan hubungannya dengan dakwah adalah psikologi komunikasi menjelaskan tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan benar dan melakukan pendekatan terhadap mat'unya sehingga terjadi komunikasi yang efektif. Soal yang terakhir adalah sebutkan ayat atau hadis lengkap dengan artinya yang berkaitan dengan psikologi komunikasi Islam. Di sini saya mengambil contoh tentang qaulan baligha yang artinya tepat sasaran, komunikatif, to the point, mudah dimengerti, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qulu lahum
fi anfusihim qaulan baligha, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka qaulan baligha, perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.